11. Butuh waktu kurang lebih 16 jam untuk bisa mendarat di Italia. Saat ini Jonathan sedang berada di dalam pesawat pribadi milik ayahnya. Pria itu telah berganti pakaian, bahkan dia telah dijamu dengan banyak makanan mewah di pesawat tersebut. Apakah semua ini hanyalah mimpi belaka? Jika ini adalah mimpi, Jonathan sangat berharap tidak akan pernah bangun dari mimpinya. Karena dunia nyata tempat dia tinggal begitu mengerikan. Setelah sampai di Italia, tepatnya di sebuah mansion mewah di kota Roma, telah terjadi sebuah pertemuan yang mengharukan antara seorang ayah dan seorang putra yang sudah lama tidak bertemu. Akhirnya mereka bisa bertemu kembali dan saling berpelukan. Tidak ada alasan untuk Jonathan membenci ayahnya. Perpisahan ayah dan ibunya terjadi bukan karena kehendak mereka berdua, tapi karena sebuah kesalahpahaman dan restu dari sang kakeklah yang membuat orang tuanya terpaksa harus berpisah. Tuan Stephen telah menjelaskan semuanya. Setelah beberapa hari Jonathan tinggal di kota Roma, dia telah diperlakukan bak seorang sultan. Mansion Wilson begitu megah bak istana, membuat Jonathan sering tersesat. Dia harus menghafal betul setiap ruangan yang ada di mansion milik ayahnya itu. Dan mereka harus menggunakan lift jika ingin naik ke lantai atas ataupun turun ke lantai bawah. Ternyata benar, uang adalah segalanya. Dengan kekuatan uang, seseorang akan memiliki kekuasaan dan akan dihormati. Itulah alasan mengapa dia sedari kecil sering mendapatkan hinaan, karena dia adalah seorang pria miskin yang memiliki uang hanya untuk mengisi perut saja. Sebelum Jonathan menikah dengan Luna, dia dan adiknya tinggal di rumah kontrakan. Demi sang adik yang begitu dia sayangi, seringkali Jonathan mengalah. Dia berpura-pura sudah makan di luar, padahal sebenarnya dia hanya memiliki uang yang cukup untuk makan sang adik saja. Vanya memiliki penyakit jantung, makanannya harus dijaga. Jonathan rela melakukan apa saja demi kesembuhan adiknya. Dan dia bersedia menikah dengan Luna karena Luna akan memberikan gaji tambahan jikalau Jonathan bersedia menjadi suaminya. Siapa yang bisa menolak seorang gadis cantik seperti Luna? Sosok seorang gadis yang cantik, elegan, dan nyaris sempurna. Pria manapun yang melihatnya pasti akan terpesona. Begitu pula Jonathan, dia jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Luna, walaupun dia sering mendapatkan teguran dari Luna karena sering telat masuk kerja. Saat itu Jonathan harus menjaga adiknya yang dirawat di rumah sakit. Tapi sekarang rasa cinta itu telah berubah menjadi rasa benci. Tidak ada yang tersisa sedikit pun rasa cinta untuk seorang wanita yang masih berstatus istrinya itu. Dia dipenjara sampai harus divonis hukuman mati dan adiknya meninggal. Itu semua adalah gara-gara Luna yang tak bisa menepati janjinya. Tangan Jonathan bergetar, nafasnya bergemuruh menunjukkan betapa marahnya dia saat melihat hasil laporan otopsi yang sesungguhnya tentang Vanya. Kuburan Vanya diam-diam telah dipindahkan ke Italia, digantikan dengan mayat orang lain. Ternyata Vanya meninggal bukan karena serangan jantung, tapi ada seseorang yang sengaja memasukkan racun ke selang infus milik sang adik, sehingga nyawa Vanya tak tertolong. Flashback on. Dokter, kenapa kakakku belum datang menjemput aku juga? Apa mungkin terjadi sesuatu kepada kakakku? Tanya Vanya kepada seorang dokter. Vanya terlihat begitu mengkhawatirkan kakaknya. Padahal 2 hari yang lalu dia begitu bersemangat karena sudah diizinkan untuk pulang ke rumah. Hal yang pertama ingin Vanya minta dari kakaknya jika dia sudah pulang ke rumah adalah dia ingin memakan sayur bayam buatan sang kakak. Masakan Jonathan memang tidak diragukan lagi. Dia sudah tidak sabar ingin memakan masakan sang kakak. Kemudian setelah Vanya sembuh total, dia ingin pergi liburan ke pantai bersama Jonathan dan Luna. Vanya sudah benar-benar sehat, setiap hari dia selalu menatap ke arah pintu ataupun jendela berharap Jonathan datang menjemputnya. Mungkin sebentar lagi, jawab dokter tersebut sambil menyuntikkan sesuatu ke selang infus milik Vanya. Ini adalah obat untuk meredakan rasa sakit, ucapnya. Vanya menganggukkan kepalanya, dia sama sekali tidak menaruh curiga terhadap dokter tersebut. Padahal sebenarnya sang dokter telah memasukkan racun ke dalam selang infus itu, sehingga mengakibatkan Vanya meninggal dunia. Seolah gadis remaja itu telah mengalami serangan jantung. Flashback off. Kenyataan ini sangat menyakitkan untuk Jonathan, hatinya sangat hancur. Sebagai seorang kakak dia merasa telah gagal melindungi adiknya. Dia telah gagal memenuhi janjinya kepada sang ibu untuk melindungi Vanya. Jonathan meremas surat hasil otopsi yang sesungguhnya tentang Vanya tersebut, lalu membuangnya dengan ngasal.
Wajah pria itu terlihat begitu mengerikan, seakan telah menggambarkan bagaimana besarnya rasa benci yang telah tertanam di hatinya. Kemudian Jonathan masuk ke dalam lift, dia pergi ruang kerja ayahnya yang berada di lantai 3 di mansion tersebut. Ketika Jonathan telah sampai di ruang kerja ayahnya, pria itu bersimpuh di hadapan sang ayah, membuat Tuan Stephen terkejut melihat putranya harus bersimpuh seperti itu kepadanya. "Tolong ajarkan aku menjadi seorang pria yang kuat, ayah. Aku membalas semua perbuatan yang telah mereka lakukan kepadaku dan adikku. Adikku meninggal karena dibunuh, dan mereka pun harus mati di tanganku." Tuan Stephen tertegun mendengar perkataan putranya, dia pun membantu Jonathan untuk berdiri. "Biar semua itu ayah yang akan mengurusnya, ayah pasti akan melakukan apapun untuk menghancurkan orang yang sudah membuat putraku hidup menderita seperti ini." Jonathan menggelengkan kepalanya, "Tidak, ayah. Izinkan aku menyelesaikan masalahku sendiri. Aku ingin menjadi pria yang kuat sepertimu." Tuan Stephen menghela nafas sebentar. Dia merasa apa yang dikatakan oleh Jonathan ada benarnya, Jonathan harus menjadi seorang pria yang kuat. Jonathan adalah penerusnya, dia adalah satu-satunya pewaris di Wilson Group dan semua bisnis ilegalnya. Dia harus menjadi seorang king mafia yang ditakuti oleh lawan. Tuan Stephen menepuk-nepuk pundak Jonathan. "Baiklah, jika itu maumu. Mulai hari ini ayah akan melatihmu untuk menjadi seorang pria yang kuat. Dimulai dari memperbaiki penampilanmu, kamu harus rajin berolahraga dan kita akan latihan bertarung." Jonathan menganggukkan kepalanya, tekadnya begitu kuat, dia akan kembali menemui orang-orang yang telah menghina dan menyakitinya dengan penampilan yang berbeda. Dia akan membuat mereka semua bertekuk lutut padanya. Jonathan yakin nasib naas yang dialami dirinya dan kematian adiknya ada hubungannya dengan ayah mertua, karena kesialan itu terjadi setelah dia pulang dari mansion setelah ayah mertua tiba-tiba mengundangnya makan malam. Selama 1 tahun Jonathan menjadi menantunya, baru kali ini sang mertua mengundangnya makan malam. Nyawa dibayar dengan nyawa. Bagaimana jika dia pun melakukan hal yang sama, mengambil nyawa seseorang yang berharga dari ayah mertuanya itu? Tuan Stephen memberikan sebuah kartu identitas kepada putranya. "Jonathan sudah meninggal, semua orang sudah menganggap kamu mati. Namamu yang sekarang adalah Raphael Wilson, sang pewaris satu-satunya perusahaan Wilson Group, dan menjadi pemimpin tertinggi klan Lucifer." Bersambung 12. Waktu demi waktu berlalu. Jonathan yang kini identitasnya telah diganti menjadi Raphael Wilson, pria itu tak pernah merasa lelah untuk merubah penampilannya. Dia harus berolahraga setiap hari, untuk menurunkan berat badannya. Setiap pagi hari dia selalu berlari di jogging track, kemudian dia pun berolahraga di ruang fitness, dan melakukan push-up. Tak lupa setelah berolahraga, dia latihan bertarung dan menembak. Selain itu, Jonathan pun harus mempelajari semua tentang perusahaan Wilson Group dan semua bisnis ilegal yang telah dikelola ayahnya. Tidak mudah untuk mempelajari itu semua, tapi karena pria itu begitu gigih dan tak kenal pantang menyerah, dia akan terus mempelajari semuanya sampai dia bisa. Jadwalnya begitu padat di setiap harinya, tak lupa dia melakukan perawatan kulit yang membuat awalnya warna kulit pria itu hitam kusam tak terawat, kini kulit pria tersebut telah berubah berwarna kuning langsat. Sehingga kini seorang pria bernama lengkap Raphael Wilson pun penampilannya telah berubah total. Pria yang awalnya selalu dihina sebagai seorang pria buruk rupa dengan warna kulitnya yang hitam tak terawat dan berbadan gemuk. Kini pria tersebut telah berubah menjadi seorang pria dengan paras yang sangat tampan, memiliki perawakan yang tinggi, berhidung mancung, memiliki bola mata berwarna biru, rahang tegas, dan bentuk badan yang proporsional dengan menampakkan otot-otot yang terbentuk di perut, serta dada bidang yang dihiasi dengan sebuah tato berbentuk iblis Lucifer. Sungguh tidak terasa, sudah 5 tahun Jonathan tinggal di Italia. Tepatnya sekarang telah memasuki tahun 2024, pria yang kini berusia 29 tahun itu telah melakukan banyak hal untuk membantu bisnis ayahnya di perusahaan Wilson Group. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Kini dia telah berhasil membuat Wilson Group menjadi sebuah perusahaan nomor 1 di dunia pada tahun ini. Selain menjadi seorang pengusaha sukses, Jonathan juga adalah seorang king mafia di klan Lucifer yang sangat ditakuti oleh musuh. Pria yang dulu begitu lemah lembut dan penyayang, kini telah berubah menjadi seorang pria yang sangat kejam dan pembunuh berdarah dingin terhadap para musuhnya. Seperti sekarang ini, dengan kepemimpinannya, dia telah berhasil melumpuhkan klan The Avengers,
salah satu musuh bebuyutan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Pasukan klan Lucifer telah berhasil melumpuhkan sebuah kota yang ada di negara Uruguay. Mereka dikerahkan untuk menyerang klan The Avengers yang telah berani menantang klan Lucifer. Dor, dor, dor. Rentetan tembakan mengawalinya pagi buta di kota A yang berada di Uruguay, sebuah kota yang telah dijadikan markas oleh klan The Avengers. BOOMMM, DUAARRR, DUAARRR. Dan kini terdengar suara bom yang menggelegar menghancurkan semua bangunan yang ada di kota tersebut. Seluruh bangunan yang berada di sana yang sebelumnya telah berdiri dengan begitu kokoh, kini telah hancur rata sama tanah. Darah berceceran di mana-mana dan banyak mayat yang saling tumpang tindih. Peperangan antara kedua klan mafia itu terus berjalan dengan kekuatan seimbang. Terlihat Jonathan yang sedang menyerang musuh dengan membabi buta. Tidak sedikit luka yang dia dapatkan tapi dia tetap bersemangat untuk membantai mereka. Peperangan ini terjadi telah memakan waktu cukup lama, dan kini klan Lucifer lah yang telah berhasil mendominasi peperangan. Mereka telah berhasil melumpuhkan semua anggota klan The Avengers. Kemudian Noah, kaki tangannya Jonathan, dia menyeret Louis, seorang ketua mafia di klan The Avengers. Noah mendorong Louis ke hadapan Jonathan. Louis pun bersujud di depan Jonathan, dia memohon ampun kepada pria itu agar tidak membunuhnya. Dia berkata dengan bahasa Uruguay, "Mohon ampun Tuan Rafael, tolong jangan bunuh saya. Saya akan memberikan semua harta kekayaan yang saya miliki, asalkan Anda bersedia melepaskan saya." Kemudian Jonathan pun tersenyum miring, dia menatap pria yang sedang bersujud di hadapannya dengan tatapan tajam. Buff! Jonathan menendang kepala Louis dengan keras, seketika Louis terkapar di tanah, pria itu mengadu kesakitan memegang kepalanya yang telah terluka. "Aku sama sekali tidak tertarik dengan penawaranmu itu. Yang kuinginkan adalah melenyapkan semua anggota klan The Avengers tanpa ada satu pun yang tersisa." Jonathan berkata seperti itu seraya menodongkan senjata api kepada Louis. Louis terlihat begitu ketakutan, dia masih berusaha untuk bisa meraih belas kasihan dari saking mafia di klan Lucifer itu, walaupun rasanya mustahil, karena Louis mendengar bahwa pria bernama Raphael Wilson itu sangatlah kejam. "Aku mohon Tuan Raf." Dor, Jonathan sama sekali tidak ingin mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Louis. Karena tujuan dia datang ke Uruguay adalah untuk melenyapkan klan The Avengers sampai ke akar-akarnya. Sehingga Jonathan menembak mati Louis tepat di area kepalanya, membuat Louis mati seketika. Seperti itulah Jonathan yang sekarang, dia sudah merasa hatinya telah mati. Yang tertanam di hatinya hanya tersisa rasa kebencian yang sangat mendalam. Bahkan selama dia hidup 5 tahun di Italia, tidak ada satupun wanita yang mampu membuat hatinya bergetar, bahkan dia telah lupa bagaimana rasanya jatuh cinta. Noah memberikan sebuah cincin kepada Jonathan. "Tuan, cincin Anda sepertinya jatuh." Jonathan pun mengambil cincin pertunangan yang sempat terjatuh ketika sedang berperang dari tangan Noah, dia memakaikannya kembali ke jari manisnya. Kemudian dia berkata kepada sang kaki tangannya itu, "Terima kasih, Noah." Bersambung 13. Jonathan telah kembali ke Italia, dia memiliki jadwal pekerjaan yang sangat padat, sehingga harus kembali secepatnya ke negara tersebut. Saat ini Jonathan sedang berada di kantor utama Wilson Group, tepatnya dia sedang berada di ruang meeting, untuk mendiskusikan beberapa proyek yang akan dilakukan di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Karena memang itu tujuannya, sebentar lagi Jonathan akan pergi ke Indonesia. Selain untuk berbisnis, dia juga ingin melancarkan aksi balas dendamnya kepada semua orang yang pernah menyakitinya, termasuk orang-orang yang telah terlibat pembunuhan terhadap adiknya. Pria yang dulu begitu buruk rupa kini telah menjadi pria yang dipuja oleh banyak wanita. Jonathan selalu terlihat mempesona, tidak heran jika saat di ruang meeting itu, ketampanannya membuat beberapa karyawan wanita menjadi gagal fokus. Mereka telah melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian sang tuan muda. "Wow, molto bello. Wow, dia sangat tampan sekali. Si, così perfetto. Iya, dia begitu sempurna." Terdengar suara para karyawan wanita yang ada di sana saling berbisik memuji ketampanan sang pewaris dari Wilson Group itu. Tapi begitulah Jonathan, dia adalah seorang pria yang dingin dan cuek, sehingga sulit sekali untuk didekati. Setelah selesai meeting, kini Jonathan sedang berada di ruangannya, dia sibuk berkutat dengan laptopnya. Namun,
Konsentrasinya menjadi buyar saat mendengar suara seseorang membuka pintu dan orang tersebut masuk ke dalam ruangannya begitu saja. Rupanya orang tersebut adalah Grace. 3 bulan yang lalu, Jonathan telah melangsungkan acara pertunangan dengan seorang wanita bernama Grace. Grace adalah seorang wanita blasteran Indonesia Italia. Namun, wanita tersebut sudah sangat lama tinggal di Italia. Orang tuanya telah lama bekerja sama dengan perusahaan Wilson Group, sehingga Tuan Stephen dan orang tuanya Grace bersepakat untuk menjodohkan anak mereka. Jonathan sudah tidak memikirkan cinta di dalam hidupnya, sehingga dia tidak menolak perjodohan itu. Apalagi jika mengingat bagaimana berjasanya seorang ayah yang telah menyelamatkannya dari kematian dan membuat dia bisa menjadi pria hebat seperti ini. Jonathan tidak ingin membuat ayahnya kecewa, telah banyak yang sudah Tuan Stephen lakukan kepadanya. Dia tidak mungkin melukai hati sang ayah, sehingga dia pun menerima perjodohannya bersama Grace, walaupun sebenarnya dia tidak memiliki perasaan kepada wanita itu. Dengan begitu manja Grace duduk di pangkuan Jonathan yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, bahkan wanita itu mencium pipi tunangannya itu. "Aku sangat merindukanmu, Raphael. Aku lagi bekerja, Grace," ucap Jonathan dengan nada ketus. Grace memanyunkan bibirnya, dia masih duduk di pangkuan Jonathan. Kedua tangannya bergelayut manja di leher pria tampan itu. "Kamu selalu sibuk, kamu sudah meninggalkan aku selama 1 minggu ke Uruguay. Dan aku dengar sebentar lagi kamu akan pergi ke Indonesia. Aku pergi ke sana untuk bekerja, bukan untuk bersenang-senang." Jonathan masih berkata dengan nada datarnya. "Tapi aku sangat merindukanmu, Raphael. Bagaimana kalau nanti malam kamu menginap di apartemenku saja?" Grace sudah lama tinggal di Italia. Wajar saja jika gaya hidupnya bebas. Dulu sebelum bertunangan dengan Jonathan, dia memang berpacaran bebas dengan para mantannya. Dan Jonathan sama sekali tidak mempermasalahkan jika Grace sudah tidak perawan lagi karena dia tahu resiko memiliki seorang tunangan dari Eropa. Lagi pula dia bersedia bertunangan dengan Grace demi ayahnya. "Maaf, aku gak bisa." Jonathan merasa dirinya tidak normal, seharusnya dia bisa memanfaatkan ketampanannya untuk bersenang-senang dengan banyak wanita. Mungkin karena pria itu terlalu fokus dengan karir dan niat balas dendamnya, sampai dia tidak memiliki waktu memikirkan kesenangannya sendiri. Padahal Grace sudah beberapa kali mengajaknya untuk tidur bersama. Grace sangat kesal sekali, dia pun segera berdiri. Ya sudah, kalau begitu aku harus kembali ke kantorku. Awas ya di Indonesia nanti kamu jangan macam-macam." Setelah berkata seperti itu, Grace pun segera pergi, dia harus kembali ke kantornya. Usahanya untuk meluluhkan hati sang tunangan telah sia-sia. Tapi dia tidak akan menyerah, suatu saat nanti dia pasti membuat Jonathan mencintainya. Jonathan hanya menganggukkan kepalanya, dia membiarkan Grace pergi begitu saja. Malam ini di Mansion Wilson, Jonathan sedang makan malam bersama sang ayah. Sambil makan, Tuan Stephen ingin berbicara hal penting kepada putranya. "Sebelum kamu pergi ke Indonesia, kenapa kita tidak melangsungkan pernikahan kamu dan Grace dulu, Raphael? Aku tinggal di Indonesia hanya sebentar, ayah. Setelah urusanku selesai dan setelah aku sudah menghancurkan mereka, aku akan kembali ke sini. Lagi pula aku dan Luna masih sah menjadi suami istri. Kamu belum bercerai, mungkin karena Luna mengira aku sudah mati. Aku harus menyelesaikan urusanku dengannya sebelum aku menikah dengan Grace. Tidak mungkin aku harus memiliki 2 istri dalam waktu bersamaan." Tuan Stephen sangat takut jika hati Jonathan akan goyah jika telah bertemu dengan Luna, karena itulah dan ingin memperingatkan Jonathan. "Kamu harus ingat bagaimana perlakuan buruk istrimu itu kepadamu. Dia telah membiarkan kamu di penjara dan mengabaikan adikmu. Sementara dia malah bersenang-senang dengan pria lain." Sebenarnya Jonathan sama sekali tidak ingin mendengar lagi nama wanita itu, membuat dia tidak berselera lagi untuk menikmati makan malamnya. "Ayah tenang saja, tidak mungkin aku memiliki perasaan lagi padanya. Yang ada aku akan menghancurkannya bersama mertuaku." Tuan Stephen pun tersenyum semrik. "Ayah pegang kata-katamu, Raphael. Jangan mengecewakan ayah. Selesaikan urusanmu dan balas dendammu pada wanita itu dan keluarganya, setelah itu kamu kembali ke Italia. Lalu kamu menikah dengan Grace." Grace jauh lebih segalanya dari wanita itu. Jonathan menganggukkan kepalanya. "Iya, ayah. ... Jonathan menghembuskan nafas dengan pelan,
dia lakukan berulang-ulang kali sambil memandangi suasana malam hari di kota Roma. Dia balik jendela ruang kerjanya yang ada di mansion. Tok, 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 terdengar suara ketukan pintu. Jonathan pun segera menyuruh orang tersebut untuk masuk ke ruangannya. Masuk, rupanya orang tersebut adalah Noah, kaki tangannya Jonathan. Noah sudah 4 tahun bekerja sebagai kepercayaannya. Ada informasi penting untukmu, Tuan. Ucap Noah sembari memberikan sebuah berkas kepada Jonathan. Jonathan pun segera duduk di sofa, dia membawa berkas yang diberikan oleh Noah kepadanya. Berkas tentang apa ini? Saya mendengar kabar bahwa minggu depan istri Anda akan menikah dengan seorang pria bernama Arga. Jonathan terlihat kesal mendengar kabar tersebut. Siapa yang menyuruh kamu untuk mencari informasi tentang wanita itu? Aku tidak pernah menyuruh kamu. Jonathan memang tidak ingin mendengar apapun tentang Luna. Dia sangat membenci wanita itu. Maafkan saya, Tuan. Saya pikir itu adalah hal yang penting untuk Tuan. Setelah Noah pergi dari ruangannya, lama sekali Jonathan memandangi sesuatu yang ada di dalam amplop besar berwarna coklat itu. Dia pun terpaksa harus membukanya. Ternyata isinya adalah surat undangan pernikahan Luna dan Arga yang akan digelar minggu depan. Jonathan mengepalkan tangannya, nafasnya bergemuruh hebat. Dia melihat semua foto-foto prewedding Luna dan Arga. Mereka berdua terlihat sangat mesra sekali, bahkan mereka berdua terlihat begitu bahagia. Tunggu aku akan menghancurkan kalian. Akan kupastikan hidup kalian tidak akan bahagia. Bersambung 14. Di Indonesia, malam itu terlihat keluarga Sander yang sedang menikmati makan malam. Kemudian mereka membahas acara pernikahan Luna dan Arga yang akan digelar minggu depan. Papa ingin sekali secepatnya minggu depan, karena Papa ingin melihat putri Papa terlihat begitu cantik dengan memakai gaun pengantin. Ucap Tuan Abian sambil menikmati makan malamnya. Dia berkata seperti itu sambil memandangi Luna. Luna tersenyum tipis, dia terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, apa menurut Papa Arga adalah seorang pria yang baik? Tentu saja, dia adalah orang baik dan pantas bersanding denganmu. Jawab Tuan Abian. Luna pun bertanya kembali kepada sang ayah, bukannya Papa sudah berjanji kepadaku kalau aku akan dinikahkan dengan Arga jika ingatanku sudah kembali? Tuan Abian menghela nafas sebentar untuk menjawab pertanyaan dari Luna. Mau sampai kapan? Ini sudah 5 tahun loh, Luna. Sampai kini amnesiamu sama sekali tidak ada perkembangan. Lagi pula untuk apa kamu mempermasalahkannya? Sudah jelas Arga itu adalah seorang kekasih yang sangat kamu cintai. Luna pun terdiam. Setelah kecelakaan yang terjadi 5 tahun yang lalu, Luna telah mengalami amnesia, sehingga dia tidak dapat mengingat semua kenangan yang ada di masa lalunya, termasuk pernikahannya bersama Jonathan. Dia tidak dapat mengingat bahwa sebenarnya statusnya masih sah sebagai seorang istri dari pria bernama Jonathan alias Raphael Wilson. Arga, Tuan Abian, Selena, dan Bu Amel sengaja merahasiakan semua itu dari Luna. Mereka dengan sengaja mengarang sebuah cerita kebohongan yang mengatakan bahwa Luna dan Arga telah berpacaran cukup lama. Bahkan mereka tidak akan membiarkan Luna dapat mengingat Jonathan, suaminya yang miskin dan buruk rupa itu, apalagi Jonathan sudah mati. Luna mencoba untuk mempercayai ucapan mereka, walaupun sebenarnya dia nampak ragu karena sama sekali tidak dapat mengingat kenangannya bersama Arga. Yang ada, seringkali terlintas di dalam pikirannya ketika dia sedang bersama seorang pria berbadan besar dan wajahnya pas-pasan. Entah siapa orang itu. Setiap kali dia bertanya kepada keluarganya, mereka enggan untuk menjawab pertanyaan dari Luna. Selena dan Bu Amel lebih memilih untuk menikmati makan malamnya daripada harus mengurusi kehidupan Luna. Lagi pula Selena saat ini sudah menjabat sebagai CEO, walaupun sementara, selama Luna masih amnesia. Sebuah keberuntungan untuknya. Awalnya Selena memang sangat iri jika Luna harus mendapatkan pria setampan dan sekaya Arga. Dia memang ingin mendapatkan apapun yang dimiliki oleh Luna. Namun, sekarang wanita itu lebih tertarik untuk bisa mendapatkan seorang pria yang jauh segalanya dari Arga. Pria itu adalah Raphael Wilson. Selena sudah mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkannya. Aku dengar Raphael Wilson akan segera datang ke Indonesia. Dia ingin memilih satu perusahaan di Indonesia untuk bekerja sama dengannya. Karena itulah aku harus bisa meyakinkannya bahwa YBS adalah perusahaan yang pantas bekerja sama dengan Wilson Group. Bu Amel menimpali perkataan putri kandungnya itu,
walaupun rasanya mustahil karena masih banyak perusahaan yang jauh di atas YBS. Tapi Mama rasa tidak ada salahnya kamu harus mencoba untuk meyakinkan Raphael Wilson agar mau bekerja sama dengan perusahaan kita. Selena pun berkata dengan penuh rasa percaya diri, Mama tenang saja, aku yakin bisa membuat Raphael Wilson memilih YBS untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Salah satunya dengan pesonaku. Tuan Abian terkekeh mendengar perkataan Selena yang nampak tertarik terhadap seorang pria bernama Raphael Wilson itu. Seleramu sangat tinggi juga, Selena. Papa sangat mendukung kamu jika seandainya kamu bisa menaklukkan hatinya. Ayah mana yang tidak ingin memiliki seorang menantu seperti Raphael Wilson, seorang pengusaha muda yang kaya raya itu. Luna sama sekali tidak tertarik dengan seorang pria bernama Raphael Wilson itu, bahkan dia tidak ingin tahu bagaimana wajah seorang pria yang telah dipuja oleh banyak wanita itu. Sehingga dia tidak ikut campur dalam percakapan Selena, ayah kandung, dan ibu tirinya yang sedang menceritakan bagaimana hebatnya seorang Raphael Wilson. Tentu saja seleraku sangat tinggi, tidak seperti. Selena tidak meneruskan perkataannya, hampir saja dia keceplosan untuk mengatakan bahwa seleranya sangat tinggi, tidak seperti Luna yang dulu pernah menikah dengan pria jelek dan miskin seperti Jonathan. Tidak seperti siapa, Kak? Tanya Luna kepada kakak tirinya itu. Selena terpaksa harus membohongi Luna. Tidak seperti temanku, padahal dia cantik dan juga kaya raya. Masa seleranya rendah mau menikah dengan pria yang jelek dan gendut? Luna pun terdiam, dia menjadi teringat kembali dengan seorang pria yang memiliki perawakan badannya yang cukup besar, mengapa pria itu sering terlintas di dalam pikirannya. Siapakah dia? Di balkon kamar, Luna sedang berdiri sambil menikmati keindahan pemandangan di malam hari. Beberapa kali dia menghembuskan nafasnya dengan berat, mengapa dia sama sekali tidak bisa mengingat apapun yang diceritakan oleh Arga kepadanya. Arga selalu bercerita tentang awal pertemuan mereka berdua, kemudian Luna yang tergila-gila kepada Arga sampai nekat menyatakan perasaannya duluan, dan bagaimana setianya Arga selama menjadi kekasih Luna. Namun, tak ada sedikit pun Luna mengingat apapun yang dikatakan oleh Arga. Mengapa aku menjadi ragu untuk menikah dengan Arga? Keluh Luna. Dia menjadi berkhayal andai saja ada seorang superhero datang untuk membawanya berlari dari pernikahannya nanti. Luna pun menepis khayalan konyolnya. Siap tidak siap, dia memang harus menikah dengan Arga. Selama 5 tahun ini pria itu begitu bersabar menunggu Luna untuk dapat mengingat dirinya. Bersambung 15. Setelah makan malam bersama keluarganya, malam ini Luna dan Selena sedang berada dalam perjalanan menuju suatu tempat. Selama Luna amnesia, Selena memang selalu berpura-pura terlihat menjadi seorang kakak tiri yang baik untuk Luna. Malam ini Selena mengajak Luna untuk pergi keluar. Wanita itu memang pandai bersandiwara, bersikap seolah-olah menjadi kakak tiri yang baik. Luna tidak sengaja menoleh ke sebuah halte bus. Tiba-tiba saja terlintas di dalam pikirannya ketika dia melihat seorang pria berbadan gemuk yang sedang duduk di sana. Walaupun badannya gemuk dan wajahnya pas-pasan, tapi bagi Luna pria tersebut cukup menarik. Sebenarnya siapa pria itu? Mengapa dia sering muncul di dalam pikiranku? Gumam hati Luna. Kepalanya selalu merasa sakit jika dia harus memaksakan diri untuk bisa mengingat masa lalunya. Selama 5 tahun ini dia merasa hidupnya sia-sia karena pikirannya seakan kosong. Dia tidak dapat mengingat sedikit saja tentang masa lalunya. Rupanya Selena membawa Luna ke sebuah kafe. Dia hanya ingin memberikan kado spesial untuk Arga yang selalu menganggap dirinya sebagai seorang pemuas nafsu saja. Bagaimana kalau ternyata seorang wanita yang Arga cintai menjadi pemuas nafsu 3 orang pria dalam waktu semalam? Karena itulah dia sengaja memberikan minuman yang mengandung alkohol kepada Luna. Selena tersenyum puas ketika melihat Luna yang sedang meneguk minuman tersebut, sementara dia hanya meminum jus jeruk saja. Lun, aku buru-buru banget nih. Aku lupa ada berkas penting ketinggalan di kantor, gak apa-apa kan aku tinggal. Selena berpamitan kepada Luna untuk pergi duluan dari kafe tersebut. Luna pun menganggukkan kepalanya, oh ya sudah tidak apa-apa, Kak. Biar nanti aku naik taksi aja. Selena menggelengkan kepalanya, gak usah, nanti aku suruh supir menjemput kamu. Kamu tunggu di depan kafe saja. Luna pun menganggukkan kepalanya, iya, Kak. Setelah Selena pergi, Luna pun meneguk minumannya sampai habis. Namun, entah mengapa tiba-tiba saja dia merasakan kepalanya sangat pusing.
Ah, kepalaku kenapa pusing sekali. Apa aku salah minum? Luna teringat dengan supir pribadi yang akan dipanggil oleh Selena untuk menjemputnya, karena Luna lupa tidak membawa ponselnya. Dia pun berjalan keluar dari kafe dengan langkah sempoyongan. Ketika wanita itu sedang berdiri di depan kafe, dia dikejutkan dengan kehadiran 3 orang pria berbadan kekar. Mereka menyeret Luna membawanya untuk masuk ke dalam mobil sedan berwarna merah. Mereka adalah pria yang sudah dibayar oleh Selena untuk meniduri Luna secara rame-rame. "Wah, barang bagus nih," ucap pria berbaju merah. "Hei cantik, yok ikut abang." Seorang pria berbaju kuning berkata seperti itu sambil menarik tangan Luna. Sementara pria yang satu lagi hanya terkekeh kegirangan. Luna walaupun mabuk berat karena minuman yang dia minum kadar alkoholnya cukup tinggi, dengan sisa tenaga yang dia punya, dia mencoba untuk memberontak. "Lepaskan aku. Kalian siapa? Jangan macam-macam padaku. Aku akan melaporkan kalian pada polisi." Namun, ketiga pria tersebut masih saja bersikeras untuk menyeret Luna masuk ke dalam mobilnya. Dengan sekuat tenaga Luna berusaha untuk memberontak. Dia memberikan tendangan madunya, pas mengenai senjata mereka secara bergiliran. Daf, 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 arregegeh. Ketiga pria itu mengerang kesakitan sambil memegang senjatanya yang terasa sangat linu. Luna segera berlari menyeberangi jalan. Dia menjerit histeris saat melihat ada sebuah mobil yang hampir saja menabraknya. Cekait, mobil itu pun segera berhenti. Ternyata orang yang mengendarai mobil tersebut adalah Jonathan. Pria itu memang sebenarnya sudah berada di Indonesia hari ini. Dia tertegun ketika melihat seseorang yang sedang berdiri di depan mobilnya. Seorang wanita yang selama ini dia benci. Jonathan sangat menyesal jika dia tahu wanita yang hampir saja dia tabrak adalah seorang wanita yang masih berstatus sebagai istrinya itu. Lebih baik dia tidak perlu memberhentikan mobilnya. Apakah dia harus menabrak wanita itu sekarang? Jika mengingat bagaimana kejamnya perlakuan Luna yang telah mencampakkannya. Wanita yang sudah dia lindungi sampai dia harus dijebak atas matinya seorang pria bernama Bima, membuat dia harus dijatuhi hukuman mati. Luna malah pergi berbisnis ke luar negeri sambil bersenang-senang dengan Arga. Kemudian Jonathan melihat ada 3 orang pria yang sedang berlari mengejar Luna. Jonathan menarik sudut bibirnya, haruskah dia membiarkan Luna tertangkap oleh ketiga pria itu? Atau lebih baik dia menabraknya saja? Bukankah salah satu tujuan dia datang ke Indonesia untuk menghancurkan semua orang yang sudah menyakitinya dan membunuh adiknya? Dan Luna adalah salah satu orang yang ingin Jonathan hancurkan. Bersambung.